Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di kesempatan pagi menjelang siang ini, di hari yang penuh berkah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesi program kesehatan holistik dan Tibbun Nabawi. Tentu beberapa waktu ya sempat tidak terisi karena ada suatu dan lain hal. Maka sekali lagi kita bersyukur hari ini kembali kita bisa bersua di channel kesayangan kita ini. Shalawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, tema kita pada hari ini adalah sehat dengan mengelola emosi. Ya, tentu kita fahami bersama bahwa hidup sehat memerlukan upaya-upaya yang sifatnya lahiriah, ya, pengaturan-pengaturan kehidupan, dan juga hal-hal yang sifatnya batiniah atau pengelolaan emosi, ya. Tentu pola makan, pola tidur, pola gerak, pola diam kita, aktivitas kita, asupan nutrisi, itu akan pengaruhi kesehatan kita. Ya, kalau dalam kesehatan klasik disebut dengan kesehatan yang terkait dengan al-abdan, ya, terkait dengan tubuh kita. Nah, hal yang penting juga adalah pengelolaan emosi. Ya, kita fahami, kita akan melihat nanti dalam perspektif Islam, ya, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Kemudian juga dalam perspektif kesehatan baik klasik maupun modern, ya. Pengelolaan emosi ini menjadi penting. Ya, manusia atau rumusnya bahwa fisik bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan. Ya, orang yang kurang nutrisi, fisiknya lemah, itu pasti berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan. Ya, organ-organ tertentu, hal-hal yang fisik memiliki kelemahan akan mempengaruhi kejiwaan. Sebagaimana hal-hal yang sifatnya emosi, hal-hal yang sifatnya pikiran dan kejiwaan itu akan mempengaruhi fisik kita. Makanya pengelolaan hal yang fisik dan non-fisik ini harus seimbang, sesuai porsinya dan baik. Kapan tidak kita jalankan, maka akan timbul berbagai macam penyakit, ya, yang bisa menimpa kita. Di dalam Islam, kalau kita melihat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, ini penting, yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola kejiwaan kita. Ya, tidak boleh hal-hal yang sifatnya berlebihan, itu tidak boleh. Misalnya
kesedihan berlebih. Ya, Nabi bukan mengatakan tidak boleh sedih. Ya, Nabi bukan melarang orang untuk sedih. Boleh. Bahkan ketika anak beliau Ibrahim meninggal, beliau sedih, meneteskan air mata. Lalu sebagian sahabat bertanya, air mata apa ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wa innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Mata itu bisa keluar air matanya, wa innal qalba la yahzan. Hati juga bisa sedih. Ya. Ini syahidnya. Bahwa kesedihan itu boleh saja terjadi, menimpa siapapun. Ya. Jadi sedih boleh tapi jangan berlebihan. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang ya terkait dengan kita, ya. Terjadi sesuatu terkait dengan kita, maka kita harus mengukurnya. Ketika mempengaruhi kejiwaan kita berlebih, kita harus hati-hati, ya. Makanya dalam mendapatkan musibah, ya, misalnya tuntunan daripada Al-Qur'an, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka apabila ditimpa musibah, mereka bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa, ya, masuk di dalamnya. Senang berlebih juga tidak boleh. Ya. Senang berlebihan juga tidak boleh. Ya, bahagia, ya, terkadang banyak orang yang terlalu senang tiba-tiba meninggal. Ya, terlalu senang berlebih. Atau kekhawatiran berlebih. Ya, banyak orang yang rasa khawatirnya itu terlalu tinggi. Ya, meskipun khawatir itu boleh, masih dalam batas selama wajar. Ya. Atau marah misalnya. Berlebihan marah. Ini juga akan berbahaya. Ya, akan berbahaya bagi tubuh kita. Para ahli kesehatan klasik dari Tiongkok, TCM, tradisional Chinese medicine, maupun dari Arab klasik, ya, seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, atau Ar-Razi, di dalam buku-buku kedokteran mereka menyebutkan bahwa salah satu sebab timbulnya penyakit di dalam tubuh itu adalah al-ahdath an-nafsaniyah. Kondisi kejiwaan, emosi seseorang. Ketika dia tidak stabil, maka akan bisa menimbulkan penyakit. Contoh, marah. Marah ketika, ya bukan berarti marah tidak boleh, ya. Rasulullah SAW kalau urusan pribadi beliau tidak marah, tapi kalau sudah agama beliau marah. Ya, bahkan kalau ada yang tidak senang pelanggaran syariat, kelihatan dari wajah beliau. Jadi marah pada tempatnya dan di
atur sedemikian rupa. Ini contoh marah ini yang paling banyak terjadi, ya. Marah itu dalam konteks klasik, ya, dalam perspektif kedokteran Arab klasik maupun tradisional Chinese medicine, ataupun secara modern, sudah banyak juga penelitian dan bukti-bukti bagaimana kemarahan itu bisa menyebabkan jantung bermasalah. Karena ya panas, ya, orang kalau marah bergejolak pasti ya suhu badannya naik, kemudian mukanya menjadi merah karena energi naik ke atas. Ya, mukanya menjadi merah. Dan Islam memberikan aturan. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Sekarang ini kita hidup di era modern. Ya. Banyak permasalahan kehidupan, banyak permasalahan sosial. Disuguhkan dengan berita-berita yang luar biasa yang muncul dari kemarahan ini. Maka mengelola emosi, rasa khawatir, rasa takut, rasa marah, itu menjadi penting. Stres, ya, karena banyak sekali kita temukan dan ini diakui atau dibenarkan dalam konteks kesehatan modern bagaimana pengaruh marah itu terhadap kesehatan fisik. Para penggiat kesehatan klasik, ya, telah juga merumuskan ini. Nah, dalam Islam kita dianjurkan untuk menahan amarah. Dalam ayat Al-Quran Allah SWT memuji orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang bisa menahan marahnya. Orang-orang yang bertakwa yang mereka bisa menahan amarahnya. Allah SWT berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah SWT menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Yaitu siapa orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang bisa menginfakkan hartanya pada waktu lapang dan sempit. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Dan yang bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas. Dan mereka yang bisa memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini Allah mengingatkan bahwa kemarahan itu harus ditahan. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang bisa menahan amarah. Kita ketahui bagaimana amarah itu akan berbahaya baik secara fisik kita yang akan terganggu dan juga non fisik. Bahkan dari kemarahan yang tidak tertahan ini melahirkan perilaku-perilaku yang terkadang di luar dugaan. Ya, banyak kita temukan sekarang masalah sepele. Ya, hanya mungkin tersinggung kemudian sampai membunuh. Ada yang
ini dan itu sampai menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Tentu ini akan berbahaya. Juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan agar manusia itu bisa menahan emosi, menahan amarahnya. Karena memang manusia itu kan senang mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu ammarah, memerintahkan, mengajak sesuatu yang buruk. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seseorang untuk mengatakan ausini, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Maka Rasulullah SAW berikan wasiat, la taghdab faraddada miraran. Jangan kamu marah. Ya. Jangan kamu marah. Kemudian Nabi mengulangi berkali-kali. Ya. Ini. Dari sisi yang lain, syaitan bisa masuk ketika kondisi seseorang dalam keadaan marah sekali. Nah, ini perlu keseriusan kita. Bagaimana mengatur agar jiwa kita tidak terlalu cepat marah. Dalam Islam, sebelum kita sebutkan ya nanti apa saja yang bisa berpengaruh. Baik, dalam Islam, orang yang marah dianjurkan beberapa adab. Ya, pertama, orang yang marah ya hendaknya dia kalau dalam keadaan berdiri dia duduk. Ya. Dalam keadaan duduk. Atau ketika dia berdiri marah, duduk. Ketika duduk masih marah, berbaring. Kalau masih marah, berwudu. Ya, karena berwudu itu ya marah, kemarahan itu dari syaitan. Syaitan dari berada di dalam tubuh manusia itu ya jari majrad dam, mengalir bersama mengalirnya aliran darah. Darah panas, darah bergerjolak. Ketika berwudu ya, kena yang dingin maka dia akan mereda. Ya. Ini. Jadi dalam Islam memberikan aturan kalau lagi marah berdiri, duduk. Duduk masih marah, baring. Baring masih marah, berwudu dan bahkan sholat. Insya Allah hilang kemarahannya tersebut. Kemudian di antara adab yang lain, ya orang yang ya marah ini tadi dianjurkan untuk beribadah, ya menenangkan diri, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah itu akan menstabilkan perasaan, ya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa mengalahkan amarah tersebut. Ya banyak orang marah kemudian istilahnya itu mengumpat, ya mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang dengan suara yang keras, dan ini akan berefek buruk ya bagi kesehatan jasmani dan rohani ya seseorang. Maka subhanallah tadi kita telah sebutkan ya bagaimana Islam mengatur dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh-contoh begitu banyak bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang paling pandai ya mengelola emosi, mengelola pikiran ya di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini
kemarahan, ya, yang saya katakan dalam poin ini adalah kemarahan yang berlebih, ya, kemarahan yang berlebih, ya, dari teori klasik akan menimbulkan rasa panas dan ini berbahaya bagi tubuh kita. Berapa banyak orang yang awalnya sehat, kemudian jiwanya terganggu, sering marah, akhirnya timbul berbagai macam penyakit. Ya, karena sungguhnya di antara faktor yang besar yang mempengaruhi kehidupan seseorang, mempengaruhi juga kesehatan seseorang adalah sikap dan bisa tidak seseorang menahan nafsu amarah tersebut. Ya, Nabi bahkan mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah maka bagimu surga. Dan ini hidup kita di zaman modern. Jadi yang pertama, orang yang cepat marah itu akan terganggu jantungnya. Ya, jantungnya akan terganggu. Baik dalam perspektif klasik maupun modern. Ya, secara klasik karena orang yang marah maka darahnya akan panas, suhu tubuhnya akan panas. Kapan ya seseorang itu marah kemudian tambah marah, maka denyut jantung itu menjadi tidak seimbang. Ya. Kalau denyut jantung tidak seimbang, jantung kekurangan darah, kekurangan oksigen, maka yang terjadi adalah penyakit. Jadi orang yang marah ini disebutkan wa minal jadiri bidzikri asna al-ghadab yartafi'u fil jismi hormonat. Ya. Bahwa ketika seorang itu marah maka akan naik, ya, kalau dalam teori klasik tadi energi. Ya, panas berlebih sehingga tubuh juga menjadi panas. Ya, dan ini bisa menimbulkan berbagai penyakit. Di sini bahwa orang yang marah maka tubuhnya itu naik hormon namanya itu katekolamin al-khassah bil istijabah liddaqti wa tawattur wa hormon ya noradrenalin al-khass bistitarah al-khalaya al-asabiyah fil jism arba'ata at'af nisbatat tabi'iyah fid dam. Jadi ada hormon yang memicu darah itu atau jantung itu atau darah itu naik, ya, menyebabkan hipertensi, ya, atau darah tiba-tiba naik, dan juga hormon-hormon yang lain yang ketika dia berlebih akan mempengaruhi kondisi tubuh, ya, kondisi tubuh kita. Kemudian bahkan di sini disebutkan, ya, akan menyebabkan banyaknya, ya, kolesterol di dalam tubuh, ya. Maka ini penting. Ini dalam beberapa penelitian seperti itu. Ya, intinya jangan marah. Ya, jangan marah bukan pada tempatnya. Dan kalaupun harus marah pada tempatnya, maka kemarahan itu bisa terjaga tidak sampai melampaui batas. Belum lagi kalau
syaitan masuk ke dalam tubuh seseorang. Ya. Orang kalau marah berlebih, kata para ulama kita ahli ruqyah, ya, para peruqyah mengatakan bahwa Pak, ya, kemarahan yang berlebih akan menyebabkan jin masuk ke dalam tubuh, syaitan masuk ke dalam tubuh. Ya, itu kondisi yang bisa memicu jin dan syaitan masuk ke dalam tubuh. Ya, orang yang marah itu biasanya akan terganggu istirahatnya atau tidurnya akan terganggu. Sehingga kalau tidur terganggu, disinilah penyakit fisik akan banyak juga datang. Ya, kalau seorang itu malam misalnya tidak bisa istirahat dengan baik, maka bisa jadi banyak penyakit yang akan muncul. Jadi orang yang marah bisa naik tensinya, ya, termasuk orang yang marah kan biasanya napasnya tidak teratur, ya. Kalau napas tidak teratur, ini kita tahu bagaimana bahayanya. Kemudian bisa menyebabkan suda'ur ra's, ya, sakit di kepala, ya, orang yang marah, ya. Kemudian as-saktatud dimaghiyah, ya, kondisi kepala, kondisi otak itu akan mengalami hambatan, ya, dalam menjalankan tugasnya. Ya, bisa menyebabkan hal yang tidak baik terhadap, ya, kulit, ya, tubuh dan, ya, kulit kita secara khusus. Maka sekalian yang pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga emosi, dan Rasulullah adalah orang yang paling bisa menjaga emosi supaya kita sehat. Ya, kita sendiri kadang masih, ya, infial, ya, masih memunculkan sikap-sikap yang terkadang sudah tidak cocok lagi. Ya. Maka coba lihat orang yang jarang marah, ya, biasanya lebih sehat, lebih baik kondisinya, jiwanya dan fisiknya daripada orang-orang yang sering marah. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan tadi dalam tinjauan syariat kita, ya, orang yang sedang marah bagaimana bisa mengubah posisinya. Yang diharapkan dengan mengubah posisi dari berdiri ke duduk itu bisa menurunkan, ya, tingkat kemarahan tersebut secara biokimiawi tubuh maupun secara kejiwaan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, pelan-pelan gitu, ya, tidak suratul infial, tidak gampang meledak-ledak. Ini harus latihan. Ya, orang itu untuk menjadi lebih tenang harus latihan. Ya, al ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bitahallum, dan sifat kebijaksanaan itu perlu belajar untuk bijaksana. Jadi selain cara-cara tadi, maka diantaranya adalah bagaimana kita bisa memanage, ya, jiwa kita untuk tidak cepat marah. Ya. Kemudian lihatlah kondisi apa yang menjadi penyebab Anda marah. Nah, itu yang dihindari. Ya. Hilangkan kondisi yang menjadi penyebab Anda marah. Kemudian bisa mengajak diskusi, ya. Mengajak diskusi orang-orang tertentu yang dekat dengan kita. Ya, mungkin bahasa kita curhat lah, ya. Sebenarnya curhat ini bisa maknanya lebih luas. Dalam artian kita diskusi, kita ngobrol, tukar pikiran. Itu bisa mengurangi ketegangan dan kemarahan yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi mengajak
bicara orang-orang yang dekat dengan kita. Karena ketika kita marah, banyak pengaruh tadi dalam kolbu atau dalam jantung kita, dalam pikiran kita, perilaku kita, sehingga marah itu ya tidak boleh dipelihara. Sifat marah yang berlebih. Adapun marah karena ajaran Islam yang diganggu, yaitu hal yang wajib bahkan, ya bukan hanya boleh, ya, tapi bahkan hal yang wajib ketika ya urusan-urusan agama kita dihina oleh orang-orang lain. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang ingin kita sampaikan bahwa sesuatu yang berlebih dari emosi yang ada dalam tubuh kita, apakah kesedihan, apakah kebahagiaan, atau kemarahan, ketika ini tidak dijaga, dipola, dimanage dengan sebaik-baiknya, ketemu lagi dengan ya asupan makanan yang tidak baik, pola hidup yang tidak baik, ya pola perkawanan yang tidak baik, maka yang terjadi adalah malapetaka. Nah, ini menjadi perhatian kita semua pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Anjuran Nabi jelas, anjuran Allah jelas dalam Al-Quran, penjelasan para ulama kita, ya, dan mari kita latih diri kita untuk tidak cepat marah. Jadi kesabaran, ya, al-hilm wal anat, kesabaran dalam menghadapi berbagai aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang terakhir, ya, kalau ada tanya jawab yang masuk nanti kita bisa jawab. Yang terakhir bahwa orang yang bisa menahan marah bukan hanya akan menjadikan tubuhnya sehat, tapi juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak senang dengan kulla mukhtalin fakhur, orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang sombong. Tapi kalau seseorang itu bisa mengelola, ya, amarahnya tersebut, Allah memuji wal kadhiminal ghaid, dan mereka yang bisa menahan kemarahan itu. Praktisnya gimana, Ustadz? Ya, praktisnya kita bayangkan bahwa kemarahan itu dari syaitan. Kita sadari bahwa kemarahan itu tidak membawa maslahat. Kita sadari bahwa ketika kemarahan ditempatkan pada tempat yang benar, kondisi yang benar, itu dibolehkan di dalam agama kita. Bahkan termasuk dalam mendidik anak, ya, kita harus betul-betul jaga, ya, untuk kita tidak cepat infial atau marah. Yang banyak kita temukan orang yang marah tiba-tiba terganggu, ya, masalah jantungnya, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kejadian yang fatal yang berawal daripada kemarahan tersebut. Ini saja yang bisa kita sebutkan. Ada enggak tanya jawab? Ada. Baik, sambil kita jawab, ya, tafadhal, bisa dibacakan sambil saya minum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ustaz. Sekarang kita bacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, afwan Ustaz, apakah amarah ini merupakan suatu keturunan, Ustaz? Gen, karena saya mendapati keluarga saya orangnya gampang emosi, Ustaz. Baik. Memang sifat manusia itu ada dua, ya. Ada jibilli, ada muktasab. Jibilli itu sesuatu yang dari sononya. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan potensi memang lebih cepat panas tubuhnya, lebih cepat marah dia. Itu potensi.
Ya, kalau dari sisi gen, keturunan, ya itu bisa saja. Ada orang istilahnya cepat panas gitu. Ya kayak mesin itu ya, kayak mesin motor. Kalau Yamaha itu cepat panas itu. Ya, bahkan semakin panas ya, atau ya dia langsung cepat panas. Tapi ada jenis motor yang pelan-pelan, ya Honda misalnya. Nanti semakin lama semakin panas, semakin kencang. Artinya dari sisi ini bahwa bisa saja ya, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa seorang anak itu mewarisi orang tuanya, baik dari sifat-sifat dasar ayah maupun sifat-sifat dasar ibu. Sisa nanti mana yang dominan dalam semua hal. Apalagi kalau metode pendidikannya sama. Ya, jadi marah sama dengan penyakit. Yang hukum asal dia potensi gitu lah. Kalau dia bisa menjaga tidak meluap, potensi itu hanya sekedar potensi tapi tidak bisa menjadi tindakan. Jadi kalau dalam konsep agama kita, bahwa sifat manusia itu bisa jibilli, asalnya dari sana. Ada orang bilang asalnya pemaaf, asalnya tidak cepat marah, tidak gampang tersinggung. Tapi ada orang yang asalnya memang cepat marah. Nah, yang bisa mengatur agama di situ, yang bisa mengatur pemahaman agamanya. Ya, ketika dia punya agama, dia menyadari, hanya dia bisa mengatur ritmenya. Yang kedua, sifat muktasab itu didapatkan sesuai kondisi. Awalnya tidak pemarah, tapi banyak faktor yang mempengaruhinya bisa cepat marah. Bisa orang stres, bisa cepat marah. Nah, kalau kita sudah memiliki sifat seperti ini, maka harus diatur. Orang yang pemarah, ya, hindari makanan-makanan ini ya. Orang yang pemarah hindari makanan-makanan yang terlalu panas sifatnya. Misalnya daging-dagingan, boleh makan daging tapi jangan terus. Kapan makan terus semakin panas tubuhnya. Ya, jantungnya semakin cepat memanas, emosinya tidak terkendali. Selain ya wawasan yang mungkin juga tidak sampai. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang punya sifat dasar pemarah, latih untuk bisa menjadi sabar. As-sabru bitasabbur. Sabar itu dengan belajar sabar. Al-ilmu bita'allum. Mau pintar, mau berilmu harus belajar. Wal hilmu bitahallum. Sifat kebijaksanaan, ketenangan, kesabaran itu juga perlu dipelajari. Jadi secara genetika bisa saja itu ya memiliki potensi itu, tetapi kalau dia bisa manage, tentu ini tidak akan menjadi orang yang cepat marah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, jika salah seorang anggota keluarga sudah mengalami kondisi kejiwaan Ustaz akibat terlalu sering marah Ustaz, apakah hal ini bisa diobati Ustaz? Ya, kondisi tentu berbeda-beda ya. Kalau dia sudah sakit ya, memang perlu treatment. Ada orang yang cepat marah karena gangguan jin, bisa saja ya. Cepat marah, asalnya orangnya baik gitu, tapi akhirnya dia cepat marah. Bisa saja itu karena gangguan jin, ya, karena gangguan jin. Nah, terapinya ya diruqyah. Kemudian kalau secara fisik, orang yang dia rasa cepat marah bisa coba dibekam, karena berarti panas berlebih di dalam tubuhnya, ya, dikeluarkan darahnya. Nah, terkait yang apa tadi poinnya? Yang gangguan jiwa, ya gangguan jiwa ya bisa saja karena elektrolit di dalam tubuh,
bisa ada gangguan jin dan sebagainya, maka bisa dilakukan pengobatan secara bersamaan. Ya, bisa dengan herbal kalau yang tahu herbal untuk memberikan ketenangan. Ya, bisa dengan terapi-terapi yang lain yang dilakukan oleh ahlinya. Ya, yang dilakukan oleh ahlinya. Ya, ketika dia dilakukan oleh ahlinya, maka dia bisa melihat kondisi-kondisi yang terjadi dan mengevaluasi dan mengobatinya. Nah, ini jadi orang yang ada gangguan jiwanya ini perlu dideteksi dari dua sisi, ya, secara fisik karena kelainan organ atau karena faktor kejiwaan yang itu akan mempengaruhi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir. Afwan Ustaz, saya cepat merasa sedih Ustaz, bahkan untuk alasan kecil, dan sering kali mengeluarkan air mata atau menangis Ustaz. Apakah hal ini wajar, dan apakah saya harus melanjutkan terus tangisan saya, atau saya memang harus belajar untuk menahan diri Ustaz? Iya. Ya, ada tipe orang itu cepat sekali sedih. Sedih boleh, ya, karena Rasulullah tadi kita sebutkan beliau biasa nangis, ya. Artinya meneteskan air mata. Ya, meneteskan air mata itu bisa karena bahagia, bisa karena sedih. Nah, kalau ada orang cepat sekali sedih, kemudian coba bapak atau ibu yang tanya, ya, ibu rasakan kalau kesedihannya itu terbawa larut, kemudian terasa bahwa kejiwaan kita terganggu, maka jangan ditakutkan, jangan dilarutkan, jangan diteruskan itu. Gampang sedih itu, apalagi kalau sampai menyesali keadaan, ya, menyesali kondisi, tidak boleh. Ya, apa yang sudah terjadi ya terjadi. Nah, bagi orang yang seperti ini mungkin sifat dasarnya lembut sebenarnya jiwanya, perasa gitu. Ya, tapi kalau sedikit-sedikit nangis ya perlu waspada. Ada kelemahan organ di tubuhnya. Ya, secara fisik bisa saja karena ada kelemahan organ di tubuhnya. Yang kedua secara pemikiran, ya, secara akal mungkin juga bisa mempengaruhi ini. Maka bagi pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah dan ibu yang bertanya tadi, ketika dia merasa cepat sedih, ya, ketika dia merasa cepat sedih, atasi, ya. Dan coba rasakan, kalau dia setiap saat seperti itu berarti ada kelemahan di organ kita. Dan biasanya kalau cepat sedih itu dalam teori klasik limpanya tidak kurang kuat gitu. Ya, jadi kalau sedih sekali bisa terganggu. Makanya orang sedih sekali biasa muncul gangguan lambung dan sebagainya. Karena sedih sekali, baperan gitu. Ya, baperan. Nah, jangan, ya, harus ditahan, dilatih, ya. Kita ukur kayaknya saya ini berlebih, masa sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Ya, kalau nangis karena takut kepada Allah, no problem. Tapi kalau masalah sedikit nangis berarti ada kelemahan kejiwaan dan juga mungkin organ di dalam tubuh kita yang menyebabkan kita cepat sekali menangis. Demikian, ya, saya kira yang bisa kita sebutkan hari ini. Intinya untuk menjaga kesehatan kita jangan pernah stres. Masalah juga dipikirkan, tapi jangan menjadikan kita susah tidur, stres, yang akhirnya menimbulkan berbagai masalah. Banyak orang yang, ya, misalnya kelihatannya secara materi, secara duniawi cukup, tapi karena ada tekanan, ya, ada kejiwaan yang terganggu, ada kemarahan yang berlebih, ada kejengkelan yang berlebih. Sikap-sikap itu akan bisa menjadi sebab timbulnya berbagai macam penyakit dengan dampak yang terkadang tidak ringan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.